manipulasi nilai, kemudian bullying, kemudian yang tadi perlakuan khusus gitu. Kalau di Indonesia mungkin perlakuan khusus ini tuh ke orang kaya sama orang pintar. Jadi kalau misalkan orangnya rankingnya terakhir gitu tuh, guru-guru tuh udah underestimate lah, dia nggak. Halo, assalamualaikum. Udah lama kita nggak ketemu teman-teman. Nah, kali ini aku sendiri dulu. Hari ini aku ingin cerita soal pengalaman aku nonton drama Korea nih. Aku termasuk suka nonton drama Korea, tapi nggak sering gitu, nggak sering seperti teman-teman yang lain. Nah, aku beberapa hari yang lalu udah nuntasi nonton satu drama Korea. Sebenarnya ini genrenya ya remaja gitu ya, tapi ini ada banyak pembelajaran gitu yang bisa kita ambil, khususnya di dunia pendidikan. Dan aku rasa cerita ini tuh seperti mirip lah kayak yang kita pernah temuin di masa sekolah di Indonesia gitu. Mirip menurutku karena aku pernah merasakan dalam situasi yang mirip dalam drama ini gitu. Drama apa sih yang bakal aku bahas kali ini tuh judulnya produksi tahun 2019 dengan judul Class of Lies. Bener gak ya aku pengucapannya ya? Atau Mr. Temporary. Nah, ini udah lama sih, termasuknya udah 2,5 tahun gitu ya yang lalu gitu. Tapi aku baru nonton selesai di beberapa hari yang lalu. Dan menurutku ini ceritanya menarik gitu kan. Sebetulnya mirip-mirip sih sama cerita drama Korea yang lain. Tapi di sini tuh aku dapat poin penting dan banyak konflik gitu dari drama ini, dan banyak konflik ini tuh mengaburkan konflik utamanya gitu. Nah, aku coba cerita dulu ya detailnya atau profil dari drama ini. Nah, aku di sini aku dari sumbernya ya, aku lihat di Google kalau Class of Lies ini adalah sebuah drama televisi Korea dibintangi oleh Yoon Kyung Sang, Gem Se-rok, Choi Yoo-ha. Nah, drama ini tuh tayang di OCN. Ya, OCN itu udah terkenal ya dengan drama-dramanya yang non-romance gitu ya. Dan kontennya tuh lumayan berat gitu. Nah, tayangnya itu di hari Rabu dan Kamis jam 11 malam dari 17 Juli sampai 5 September 2019. Jadi cerita dari drama ini tuh diawalin sama scene awal dimana ada murid dari sekolah elit di Korea gitu ya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Jadi saat polisi datang ke tempat tinggal siswi ini gitu, siswi ya korbannya itu dipergoki ada seorang siswa yang sedang memegang pisau yang tertancap di perut siswi ini gitu. Siswinya itu bernama Jung Soo Ah, dan yang terduga tersangka kuat lah itu ya dari kasus ini tuh Kim Han Soo. Benar nggak ya Kim Han Soo? Pokoknya Han Soo gitu. Nah, akhirnya kasus ini tuh dibawa ke pengadilan gitu. Jaksanya menuntut hukuman 20 tahun penjara untuk Kim Han Soo. Nah, ada pengacara Gi Moo Hyuk ini yang membela Han Soo yang ditunjuk oleh atasannya Lee Do Jin ini. Lee Do Jin menugaskan pengacara Gi untuk membela Han Soo di pengadilan gitu. Jadi pengacara Gi ini mulai menemukan keanehan-keanehan karena Han Soo bersikeras bahwa dia tuh nggak bersalah gitu. Aku tidak bersalah katanya. Ya, pengacara Gi mulai nemuin keanehan nih, sepertinya anak ini tuh bohong gitu, dan menemukan bukti kecil gitu ya di komunitas atau grup siswa-siswa sekolah elit tadi, teman-temannya Jung Soo Ah dan Han Soo. Ternyata Soo Ah ini ditemukan sebelum kejadian itu tuh pernah
pergi dengan laki-laki dewasa. Nah, jadi mulai ada nih peluang buat ini menang di pengadilan. Tapi Hansu nggak terima gitu kalau misalnya temennya ini Jung Soo Ah ini istilahnya dikarang gitu ya, ceritanya dia tuh pelacur gitu. Dia nggak terima, dan akhirnya dengan terpaksa untuk menutupi rumor teman dekatnya ini, dia mengaku kalau dia itu yang menusuk Jung Soo Ah. Jadi Jung Soo Ah tuh teman dekatnya Hansu, tapi ditemukan di lokasi Hansu ya dilihat oleh polisi ya sebagai pembunuh Jung Soo Ah-nya ini gitu. Tapi gak tau lah ya benar atau enggaknya gitu. Dan semua orang akhirnya menuduh Hansu pembunuh, Hansu ini gitu. Dan Hansu tetap bersikeras bahwa dia tidak membunuh Jung Soo Ah. Jadi disinilah petualangan pengacara Gi untuk menemukan kebenaran. Karena gagal mengemban tugasnya membela Hansu, dia dipecat, lisensi pengacaranya dicabut, akhirnya dia jadi pengangguran. Dan dia prinsip hidupnya pengacara Gi ini tidak mau diinjak-injak atau diperlakukan semena-mena oleh orang lain gitu. Akhirnya dia ingin balas dendam gitu kepada orang-orang yang menyepelekan dia gitu. Dia pergi ke sekolah elit itu untuk menemukan kebenaran, untuk cari bukti gitu bahwa sebenarnya siapa yang bersalah dari kasus ini gitu. Ternyata yang awalnya pengacara Gi ini ingin mencari bukti dari kejahatan kasus Jung Soo Ah ini, malah menemukan banyak hal. Nah, ini sih yang aku ingin bahas gitu. Jadi di sekolah elit ini ada istilah VIP, ada istilah manipulasi data, ada istilah perlakuan khusus ya kepada orang-orang kaya yang membayar lebih. Kemudian ada istilah bagian manajemennya itu kayak menjual gitu, menjual keuntungan ya. Jadi siapapun orang tua yang mau memberikan uang dalam jumlah yang besar atau mensponsori dia gitu ya, yaitu anaknya dapat perlakuan khusus, dapat label khusus, dan menjadi ya punya apa aja deh yang diminta bisa dilakuin gitu. Jadi istilah orang-orang khusus ini tuh itu kelompok veritas, yang dimana isi-isinya tuh orang-orang berpengaruh gitu, anak-anak yang punya pengaruh. Ya sebenarnya dia nakal tapi catatan siswanya bersih, atau ada yang bolos tapi tetap absennya full, ataukah istilahnya mengatur atau mempengaruhi orang lain gitu. Nah di sini akhirnya ketemu kan, ternyata menyimpang gitu sekolah seperti ini, sangat-sangat menyimpang. Dimana sekolah itu kan harusnya menjadi tempat anak-anak belajar menghormati, belajar untuk menghargai sesama, kemudian tidak membeda-bedakan orang. Tapi ini tuh malah sekolah ini tuh malah terbalik gitu. Dan kayak pertemuan orang tua gitu, bukannya membicarakan tentang perkembangan sikap atau misalkan ya gimana normalnya sekolah, tapi itu tuh malah jadi ajang untuk pamer, ajang untuk ya cari channel bisnis seperti itu sih. Nah di sini tuh manipulasi nilai gitu. Ini tuh kerasa nggak sih teman-teman, yang kita rasain banget gitu waktu sekolah. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita anggap sepele, tapi itu sebetulnya tuh dampak banget sih, yang akhirnya di kemudian hari gitu, apalagi nanti anak-anak kita di dunia kerja gitu ya, udah lepas dari orang tua tuh nggak bisa bertahan, karena semasa sekolahnya itu udah dimudahkan itu segala rupanya. Ya aku pernah gitu ya, aku ceritain waktu pengalaman sekolah itu. Dulu kan ada UN, ujian nasional kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Dimana kan harusnya ya itu tanggung jawab siswa ya yang sudah belajar selama 3 tahun. Tapi karena kita takut dengan hasil yang buruk, dan akhirnya kita melakukan manipulasi itu, kayak mencontek atau misalkan
kita udah tahu dulu jawabannya. Dulu tuh ada tuh tren banget ngejual jawaban UN, padahal itu nggak tahu tuh jawabannya benar atau enggak. Dan itu kan akhirnya dinormalkan gitu, hal yang salah tapi dinormalkan. Itu tuh berbahaya banget sih. Dulu aku sempet idealis ya, karena orang tua aku selalu tanya kalau misalnya aku udah kayak capek gitu belajar, terus pengen instan gitu ya kan, kalau orang tua aku dua-duanya guru, gampang aja gitu kalau misalkan pengen tahu jawabannya lebih dulu. Tapi orang tua aku nanya, bener nggak kalau kamu pengen dapet jawaban lebih dulu gitu tuh, itu bukan tria gitu ya. Akhirnya kan itu aku mikir ya, malu, dan akhirnya aku jadi malu. Kita udah sekolah lama-lama nih, apalagi waktu itu SD 6 tahun belajar di sekolah gitu, tapi pas UN aku pengennya instan. Akhirnya aku jadi malu sendiri gitu. Dan bapak sama ibu aku tanya, kamu yakin mau dibantu terus belajar 6 tahun untuk apa? Terus SMP juga begitu. Dulu waktu SMP tuh aku sempet dapat pengalaman gini. Waktu itu UN tuh semua sekolah pengen banget kan dapat prestis gitu kan, nilai UN terbesar misalnya provinsi atau nasional. Akhirnya guru-guru tuh malah bantu anak-anaknya, bukan yang ngajarin anak-anak untuk bertanggung jawab, tapi malah ngebantuin ngasih contekan. Nah, aku tuh salah satu jadi perwakilan kelas aku untuk nerima jawaban itu. Aku sebenarnya bisa aja kan lihat jawabannya gitu, tapi dipikir lagi, kata bapak aku tuh itu bukan tria gitu. Akhirnya aku nerima aja, tapi aku kasihin ke teman-teman gitu. Aku nggak mau lihat. Ya akhirnya gitu, selama SD, SMP, SMA tuh nem UN aku tuh kecil-kecil semua tuh dibanding teman-teman yang lain. Jadi ya sekolah tempat aku tuh ya biasa-biasa aja. Tapi aku sih bersyukur sih, karena di situ aku belajar, aku tuh bisa punya integritas sendiri gitu soal mencontek ini. Lebih ke malu ya, itu ya maksudnya. Aku sadar gitu, orang tua aku tuh menumbuhkan rasa malu itu, bahwa aku bisa kok itu bertanggung jawab atas studi aku gitu. Jangan sampai udah capek-capek bertahun-tahun tapi instan gitu ya, sama aja bohong gitu. Nah di drama ini tuh ngajarin banget gitu, kayak persiapan belajar apa gitu harus dipersiapin benar-benar, karena instan itu kosong, nggak ada isinya gitu. Walaupun nilai kita gede, terus track kita di buku rapot tuh bagus, tapi buat apa gitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian bullying ya terkenal banget ya kalau di Korea itu. Di drama Korea sekolah tuh pasti ada bullying, dan itu pun tanpa sadar ya, kalau kita suka komentar ke Korea jahat banget ya ke teman-temannya gitu, kita tuh nggak ngerasa bahwa itu tuh ada gitu di lingkungan kita sendiri gitu waktu sekolah. Dan kadang kita nggak mau ikut campur ya, kebanyakan ya. Mungkin yang sering main fisik tuh laki-laki mungkin ya, kalau bullying dulu tuh. Kalau anak perempuan biasanya nggak nemenin. Kemudian tadi kan ada yang aku temuin mirip gitu ya sama real di kita kan tadi, manipulasi nilai, kemudian bullying, kemudian yang tadi perlakuan khusus gitu. Kalau di Indonesia mungkin perlakuan khusus ini tuh ke orang kaya sama orang pintar. Jadi kalau misalkan orangnya rankingnya terakhir gitu tuh, guru-guru tuh udah underestimate lah, dia nggak mungkin bisa lah, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Seorang guru aja udah mendeskripsikan gitu ya, orang ini begini. Ya gimana teman-teman kita yang ranking bawah ini mau berkembang gitu, udah dari awalnya jauh udah di blok gitu. Dulu aku pengalaman sih waktu SMA, aku tuh seneng banget. Aku kan anak IPS, teman-teman anak IPS gitu ya. Ya yang berkesan waktu SMA tuh kelas 2 SMA. Aku tuh masuk ke kelas dimana kelasnya tuh kata guru cukup bermasalah gitu. Tapi yang aku lihat teman-teman aku tuh unik-unik banget, dan semuanya itu pinter dan punya kelebihan di bidang masing-masing gitu. Aku tuh seneng banget waktu kelas 2 SMA itu, kelas yang paling berkesan sih.
ada yang jadi tuh dulu tuh saling support gitu kan. Kelas aku tuh kebanyakan cowok-cowoknya atlet, terus cewek-ceweknya tuh ada yang pintar di mata pelajaran akuntansi, ada yang spesialisasi sosiologinya, ada, jadi semua orang tuh punya spesialisasi masing-masing. Ada yang bagian punya ini loh, pengaruh gitu tuh ya, bisa ngajakin orang-orang gitu, negosiasi gitu-gitu sih. Dan kita menghormati satu sama lain kayak gitu sih. Jadi misalkan ada teman-teman yang dia jagonya di atlet nih gitu, ya kita yang bisa bantu ya dibantu gitu di mata pelajaran yang mereka nggak bisa. Kalau misalnya kita nih anak-anak yang nggak bisa di olahraga, ya dibantu sama teman-teman atlet ini. Gitu sih, seneng banget sih kalau waktu SMA tuh. Jadi kita nggak boleh loh gitu judgement orang-orang yang istilahnya ya kata hanya ranking akademisnya aja yang rendah, tapi dia udah di blok gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nggak mungkin seperti itu, karena setiap orang punya kelebihan masing-masing gitu kan. Aku sama teman-teman tuh pernah gitu dihukum sekelas karena jadi kelas terkotor, dan setelah itu kita pengen ngerubah itu gitu bareng-bareng, kompakan gitu. Akhirnya setelah dapat kelas terkotor, akhirnya kita 1 bulan kemudian itu dapat kelas terbersih karena kita sama-sama perbaiki itu gitu kan. Jadi tempatnya sekolah tuh sebenarnya harusnya kayak gitu kan, yang kita belajar gitu untuk menyelesaikan masalah, tidak mengulangi kesalahan sebelumnya gitu kan, terus tanggung jawab, integritas gitu. Dan hal-hal itu tuh aku temuin di tempat aku kerja sekarang gitu. Aku kerja di sekolah swasta, tapi aku bukan jadi guru, tapi aku jadi staffnya. Yang pernah aku ceritain di video sebelumnya, program untuk karakter trait-nya tuh unggul banget sih. Jadi kayak treatment anak-anak yang ada kelemahan di sisi apa, guru-guru tuh bener-bener peduli gitu, peduli sama masing-masing anak. Makanya nggak aneh kalau anak-anak atau siswa-siswa di sekolah tempat aku kerja tuh percaya dirinya tinggi, integritasnya tinggi. Nggak ada ya teman-teman, aku kaget banget di tempat aku kerja itu anak-anak nyontek tuh nggak ada. Walaupun mereka nggak bisa, mereka tuh nggak akan nyontek. Makanya kelihatan dari nilainya gitu, nggak ada nilai yang benar-benar sempurna banget gitu tuh. Bahkan ada yang anak-anak dia tahu nggak bisa, tapi dia nggak akan nyontek, dan nilainya juga ya kecil gitu. Dan guru-guru tuh tidak akan menjudge itu, karena dia pasti punya kelebihan di yang lain. Dan saat anak-anak ketinggalan, ada siswa yang ketinggalan, guru-guru tuh bener-bener ya tutoring gitu sampai dia bisa terbantu gitu, sampai segitunya. Aku jadi bisa ngebayangin gitu kalau misalkan anak-anak gitu punya tempat yang cocok untuk dia belajar gitu sesuai dengan minatnya, terus minat dan potensinya tuh udah keren banget sih. Dan mungkin kelemahan pendidikan di Indonesia tuh nggak tepat sasaran dan sering salah tempat. Jadi makanya dari penelitian yang aku pernah baca, 80% generasi muda Indonesia itu yang masuk kuliah itu banyak kan salah jurusan. Karena kadang kita kepepet waktu, karena kita tidak tahu kita pengennya kemana gitu, dan apa potensi yang kita punya gitu. Makanya sekolah tuh penting banget sih. Walaupun gitu ya secara akademis kata orang bisa belajar sendiri segala hal gitu. Sebenarnya sekolah tuh ya wadahnya untuk kita bisa tetap kayak skill lain yang nggak kelihatan gitu loh. Itu tuh bisa banget biasa di sekolah. Makanya sekolah itu walaupun sepinter-pinternya kadang guru juga mungkin lebih kalah gitu ya sama muridnya gitu zaman sekarang, karena muridnya lebih banyak suka baca atau lebih duluan lagi itu fasilitas yang dia punya, akhirnya dia lebih pintar dari gurunya. Tetap sih akhirnya dia harus belajar menghormati gurunya gitu. Banyak hal sih sekolah tuh pentingnya, kenapa sangat-sangat penting. Dan dari drama Korea yang aku bahas tadi tuh ya, sekolah tuh bukan untuk tempat pamer, untuk tempat merendahkan orang lain. Sebetulnya ya yang membedakan sekolah swasta atau maupun sekolah negeri atau sekolah yang lain gitu ya,
Itu sebetulnya program loh. Kalau misalkan semua sekolah itu ingin unggulkan programnya gitu, bukan mengunggulkan yang tadi kan, nilai yang sebenarnya kosong gitu. Program apa sih? Kan kalau orang-orang zaman sekarang udah cerdas loh gitu, udah mulai nyari, anak saya kebutuhannya ini ya, saya akan cari sekolah yang seperti ini, kayak gitu kan. Jadi ya aku sih pengen gitu, untuk aku juga mungkin suatu hari nanti jadi orang tua harus selektif untuk mencari sekolah gitu, harus tahu dulu karakteristik anaknya. Dan jadi sekolah itu tuh punya program spesial untuk istilahnya memenuhi kebutuhan siswanya yang bersekolah di situ. Seperti itu sih. Karena Indonesia tuh sayang banget udah punya bonus demografis, udah kemarin learning loss-nya terlalu lama gitu ya. Mending gitu sekolah-sekolah swasta yang masih online class. Gimana ada sekolah-sekolah yang nggak ada aktivitas sama sekali di sekolah dan hanya belajar mandiri, itu kebayang banget waktu yang terbuangnya gitu. Dan mereka tidak datang ke sekolah. Nah, kita sebisanya kalau ada di sekitar kita ada anak-anak kecil, kita jadi contoh yang baik gitu ya, yang kita bisa. Dan yang paling kerasa banget, jaga lisan kita sih kalau di lingkungan masyarakat, karena ada anak-anak yang lihat gitu bahasa gitu. Terus jangan sampai kita nyontohin hal-hal yang bikin mereka tuh terbawa sampai gede. Kayak kalau misalnya ada anak-anak yang perilakunya buruk atau apa gitu, aku merasa mungkin kita punya andil gitu membentuk mereka seperti itu. Jadi kesimpulannya, pendidikan didapat dari mana aja, tapi anak-anak perlu kita lindungi gitu dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, dan kita bisa membentuk anak-anak atau generasi muda kita ya bisa hidup dengan integritas yang baik seperti itu. Gitu aja teman-teman. Yang mau nonton dramanya, ini nama dramanya Class of Lies. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya, tentang korupsi, manipulasi, terus penyelewengan gitu kan, penjualan anak di bawah umur, banyak banget konfliknya. Dan di sini juga ada satu karakter anak yang menjadi psikopat, dan itu yang membentuk orang tuanya sendiri. Itu seremnya di situ. Dan kita berharap pendidikan Indonesia bisa lebih baik, karena semua itu tanggung jawab kita bersama. Terima kasih yang udah mampir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.